Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini, solusi bersama, suguhan kita di tanggapan publik. Ingat ya kan kemarin kita sempat cerita-cerita ya, Abang katanya mau mencairkan JHT Abang. Udah jadi? Benar. Sebenarnya sudah, Wit. Cuma sih prosesnya sedikit agak ribet kemarin itu. Terlebih sekarang kan aturan dari yang baru ini, Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini sampai katanya usia 25 tahun pencairan dananya. Toh sekarang aku masih muda. 56 tahun ya? 56 tahun. Jadi kemarin itu kan aku pikir udahlah aku nggak usah cairkan, karena kan ketika aku tabung-tabung nanti ada ibarat kayak komisi-komisinya gitu. Tapi aku pikir lagi ketika sampai 56 tahun, aku sekarang udah nggak kerja di perusahaan X itu, jadi untuk apa aku tabung-tabung gitu? Pengenlah mau buka usaha ceritanya, Wit. Tapi kan mungkin kita bisa doa Bang, kalau umur Abang panjang di 56 tahun, kalau nggak Abang cair ambil sekarang gitu kan dapat lebih banyak loh Bang, nggak mau Bang? Tapi dengan proses ribetnya ini aku juga malas Ribet jadinya, ya? ribet, Wit. Kemarin berapa lama Bang proses Abang mencairkan JHT Abang? Kalau kita ikuti dari Permenaker sebelumnya itu tahun 2015 kan, ketika kita resign ataupun di-resignkan ataupun di PHK 1 bulan pasca tersebutlah baru bisa kita klaim. Namun setelah kita klaim itu ada lagi prosesnya, Wit. Dalam prosesnya itu 1 minggu baru bisa kita cairkan. Setelah 1 minggu itu kita dapat juga namanya proses wawancara seperti kayak interview lah, Wit. Oke, jadi memang prosesnya agak panjang gitu ya Agak Bang? panjang. Oke, tapi JHT ini kan jadinya setelah kita baca gitu ya kemarin Menteri Tenaga Kerja bilang bahasanya mungkin kalau Menteri Tenaga Kerja dibatalkan, tapi ada kalimat direvisi. Direvisi, tapi kayaknya benar. kita perlu cari tahu juga ya Bang, ini memang bakal dibatal atau maunya direvisi gitu ya agar kan? mungkin kaum buruh di luar sana juga biar senang gitu, Biar ya, Wit. Oke, biar senang. Tapi Iya. tentunya kita berharap nanti apapun yang Permenaker yang dituang gitu ya dari Menteri Ketenagakerjaan, mudah-mudahan ini berpihak juga lah kepada buruh begitu kan, benar karena kan sekali. mereka nih yang bekerja, mereka yang jadi yang melakukan pekerjaan tersebut gitu ya. Benar. Tapi kayaknya kalau kita ngobrol berdua aja nggak asik ya Bang. Nggak Masa asik. Media wawancara Bang Azril gitu kan. Iya, intinya, Wit, kalau aku bisa tambahkan koordinasi lah antara contohnya pemerintah yang utamanya ini Kementerian Tenaga Kerjaan sama pihak-pihak buruh, karena Iya. kan uang buruh yang di dalamnya itu. Iya, Wit. betul. Makanya ini kita kayaknya enak ngobrol sama dari anggota Komisi E ya, Benar, DPRD Sumatera Utara. ya, Wit, ya? Oke, sama dari Serikat Buruh juga Bang, Benar. Serikat Boleh, Buruh Wit? Nasional Indonesia. Boleh. Kayaknya kita ajak masuk langsung ya. Boleh, boleh. Oke, ini iya. Ada Ada Bapak Pak Jumadi. ya. Pak Jumadi, selamat sore. Sore, Assalamualaikum, Silakan Pak. duduk, Pak Silakan Jumadi. duduk, Dan juga ada dari ini ya Bang, Habib, SBNI ya. SBNI. Oke. Selamat sore Bang Habibur Hasan. Sehat ya abang-abang dan bapak hari ini? Oke. Alhamdulillah. Kalau Pak Jumadi enaknya dipanggil Pak atau Bang juga biar sama-sama Iya. Bang Habibul. Kayaknya Terserah aja lah. Oke, terserah aja ya. Tapi kalau dia manggil Pak aja deh. Pak aja ya. Kalau yang pakaian putih tadi abang kita udah sepakat ya, Win ya? Iya, Bang Habibul ya. Bang Habib. Oke, karena Bang masih agak muda Habib. dia. Kayaknya kita sebaya ya Bang Habibul ya. Kayaknya lebih tepat ke aku loh, Wit, sebayanya, Wit. Dia kan nampaknya masih muda-muda kali Oh, gitu. makasih ya Bang. Asal nggak dibilang Widani cabe-cabean ya. Enggak. Oke, kan tadi kita bahas Bang terkait dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022 ya Pak Jumadi. Ini kan banyak menimbulkan pro dan kontra nih di kalangan masyarakat, khususnya dari buruh begitu. Nah, kalau dari Pak Jumadi sendiri, dari anggota Dewan ini ya, Komisi E DPRD Sumatera Utara, sebagai wakil rakyat juga Pak Jumadi. Ini dia langsung ya Bang Azril Boleh, ya? boleh Nah, langsung aja. Dari Supaya nggak DPRD. simpang siur ya, Wit ya? Iya, betul. Dari DPRD Sumatera Utara melihat Permenaker yang kemarin nih sempat dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, seperti apa Pak Jumadi? Ya, kalau kami melihat ya, mungkin dari DPR melihat ya, tentu juga mendengarkan daripada aspirasi seluruh masyarakat. Sebenarnya bukan masalah, bukan buruh aja yang harusnya yang mempermasalahkan ini. Semua penerima upah, semua penerima kerja kan gitu. Dan kita melihat memang ada sebuah regulasi yang artinya sangat merugikan sekali para penerima upah kan. Kalau dari asal-asalnya atau roh dari Permenaker itu kan perubahan sebelumnya dari Permenaker 19 2015. Ya. Sehingga perubahan itu supaya memberikan solusi dalam rangka e, menangani atau solusi korban COVID kan gitu.
Tapi justru melihat itu bukan menangani, bukan solusi, justru ada sebuah kebijakan yang sangat merugikan sekali bagi para penyupah. Dan sebenarnya tidak hanya buruh saja yang menjadi objek atau yang dirugikan, semua penerima upah. Penerima upah. Ya, termasuk juga kami dewan kan juga kan. Kan gitu. Berarti Kalau dewan juga kan- terdampak ya, Iya, Pak dewan kan Jumadi? penerima upah juga. Kalau lah kami diangkat 5 tahun lah, umur 25 tahun jadi dewan. Tahu-tahu 5 tahun menjabat nggak jadi lagi, umur 30 tahun. Kita kan wajib juga JHT kan, Iya. Iya. berarti kan ada uang kita di situ juga. Sementara kita nggak jadi lagi. Kalau suruh menunggu pencarian umur 50 tahun, berarti menunggu waktu berapa tahun lagi? 26 tahun lagi akan menunggu untuk Iya. mendapatkan. JHT tadi. JHT. Kalau di lagi. usia 56 tahun tadi ya Pak? Iya. Ya kalau umurnya panjang begitu Pak Jumadi ya. Jadi ini kan sebuah kebijakan yang saya pikir sangat, ya kita nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tidak pro rakyat. Benar. Jadi Oke, kalau tidak dari ini itu tadi regulasi ada yang dikatakan oleh Bapak Jumadi sendiri. Kalau dari Bang Habib sendiri terkait regulasi yang diciptakan oleh Kementerian Tenagakerjaan ini, apakah keberpihakan tersebut sudah mengarah ke kaum buruh atau seperti apa? Nah, baik, terima kasih. Dalam hal ini kami dari Serikat Buruh Nasional Indonesia Kota Medan menganggap regulasi yang dihadirkan oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, melalui Kementerian Tenaga Kerja, yang di daerah itu juga Dinas Tenaga Kerja sering dibahasakan. Nah, itu produknya adalah Permen 02 tahun 2002 tentang JHT. JHT itu diambil bisa di usia 56 tahun. Nah, dalam hal ini kami menganggap itu adalah suatu kebijakan yang tidak adil. Apalagi di tengah-tengah situasi yang pada saat sekarang ini buruh sangat rentan sekali akan resiko PHK, dan putus kontrak kerja, putus kontrak kerja, sehingga di dalam situasi yang sangat rentan ini, pemutusan hubungan kerja dan pemutusan kontrak ataupun resiko konflik di dalam perusahaan, buruh sering mengundurkan diri, bukan karena keinginan dirinya sendiri, konflik di dalam perselisihan, enak tidak enak dengan sesama rekan kerja, enak dan tidak enak sesama atasan kerja, sehingga dia mengundurkan diri. Nah, dalam hal ini resiko itu terjadi, dia berhenti. Yang menjadi harapan dia pada undang-undang sebelumnya peraturan sebelumnya adalah ketika berhenti bekerja, nunggu 1 bulan bisa dicairkan. JHT ini nunggu 56 tahun. Ini adalah suatu kebijakan yang tidak adil menurut kami. Nah, dalam hal ini kami dari Serikat Buruh Nasional Indonesia Kota Medan menganggap kebijakan itu tidak memihak kepada pekerja buruh, sehingga sangat patut kiranya undang-undang itu kita minta untuk dicabut segera. Untuk dicabut segera kan, dan kembalikan ke aturan yang lama agar bisa diambil di usia di ketika buruh berhenti bekerja dan menunggu waktu 1 bulan, begitu Bang. Oke, baik. Nah, kalau gitu dia ke Pak Jumadi lagi. Pak, tadi kan sudah disampaikan juga ya oleh Bang Habibul, kalau di Permenaker nomor 19 tahun 2015 lalu itu dijelaskan kalau mau mencairkan JHT bisa nih 1 bulan setelah resign ataupun di PHK begitu ya. Nah, sekarang di Permenaker nomor 2 tahun 2022 nunggu 56 tahun Pak baru dicairkan. Ini bedanya sangat jauh sekali ya kan Pak, begitu. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan Bapak sendiri, apa kemudian yang menjadi latar belakang ataupun tolak ukur pemerintah kemudian membuat kebijakan baru dengan jangka waktu yang berbeda begitu? Dari pandangan Bapak seperti apa? Ya, kalau kita mendengar argumentasi sepihak, ya melihat bahwa banyak para pekerja yang mencairkan uang JHT-nya sebelum berumur masa bakti atau umur 56 tahun kan gitu. Artinya masih mereka bekerja tapi boleh mencairkan. Dan ini latar belakang mereka, sehingga masa depan mereka itu dianggap nanti tidak tidak terbackup dengan JHT itu. Dan artinya ini kan harus bisa dilihat. Kalau mungkin penerima upah itu sebagai pegawai negeri kan mereka punya jaminan pensiun 55 tahun. Yaitu mungkin ya kami melihat apakah ini untuk melindungi pegawai negeri kan gitu kan. Berarti kan tidak adil ini kan itu. Sementara kan ini JHT ini kan untuk penerima upah. Nah, kalau pegawai negeri mungkin wajar mereka pensiun 58. 5 tahun bisa dicairkan gitu kan, atau yang lain. Tapi kalau untuk penerima upah ini kan ya tadi kita sampaikan. Ya justru yang menjadikan jaminan itu ya saat mereka sudah
berhenti atau PHK atau pengunduran diri dalam sebuah perusahaan, berarti mereka perlu wacana hidup baru kan, Iya. akan membuka Lembaran baru sehingga mereka kan juga perlu modal. Nah jaminannya apa suatu kan mereka udah berhenti bekerja, tidak mendapat upah lagi, tahu-tahu punya tabungan sedikit di JHT tidak boleh dicairkan. Nah ini yang punya kepentingan siapa sekarang? Apakah untuk buruh harus dicairkan? Kenapa ditahan selama 60 tahun? Ya, jangan-jangan nanti punya asumsi yang lain sehingga ada apa ini negara? Apa nih BPJS atau menghimpun jangan uang buruh gitu, himpunlah uang-uang yang jelas kan gitu kan. Jangan ini ya kan muncul persepsi seperti ini. Iya. Ada khawatiran jangan-jangan nanti nggak ada duitnya gitu kan, duit kami kemana kan gitu. Ya logika berpikir kan sederhananya saja. Masa waktu 26 tahun yang kami contohkan tadi seperti mereka bekerja umur 25, 5 tahun mereka berhenti, umur 30 akan mengembalikan mencairkan umur 56 berarti 26 tahun yang akan mereka tunggu. Jangan-jangan nanti mentanya persyaratannya dokumen PHK-nya mana, dokumen pengunduran dirinya mana, dokumen ininya mana. Nyimpen dokumen 26 tahun itu bukan hal yang sederhana kan. Iya. Jangan-jangan nanti dokumennya sudah hilang, uang nggak bisa dicairkan. Lebih Waduh. dipersulit lagi ya Pak? Ini udah nggak apa lagi. Nah itu dia tadi. Udah nggak ngerti lagi kita. Oke. Itu dari tadi perspektif dari Bapak Jumadi Pak sendiri. Jumadi ya. Nah kalau dari Bang Habibul sendiri, kita tahu bahwa adanya Permenaker sebelumnya itu tahun 2015 yang mana mengatur tentang pencairan tersebut 1 bulan setelah resign ataupun di PHK. Dan keuntungannya bisa digunakan oleh pekerja itu langsung setelah di PHK itu mungkin buat modal usaha. Sedangkan yang terbaru ini sampai 56 tahun. Sebenarnya adakah dialog-dialog khusus sebelum terbitnya Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini? Nah, jadi kalau dikatakan dialog-dialog khusus kepada serikat buruh, kami di daerah ini pastinya tidak ada dialog-dialog khusus. Karena juga saya secara kelembagaan di Serikat Buruh Nasional, saya terlibat di Lembaga Kerjasama Tripartit untuk di Kota Medan, itu tidak pernah diisukan atau diembuskan bakalan ada peraturan yang bermuatan tentang JHT gitu, itu tidak ada. Bahkan juga kalau saya mendengar di secara nasional itu juga tidak ada secara konsentrasi ya, secara konsentrasi begitu kan Pak Jumadi, kan secara konsentrasi tidak ada dibahas mengenai Permen 02 tahun 2022 tersebut. Nah, akan tetapi kan kita melihat daripada argumentasi daripada pemerintah tentang kehadiran Permen 02 ini kan ada JKP, Ya. jaminan kehilangan pekerjaan, ya kan itu bisa diambil 10%, kan bisa diambil 30% gitu. Nah, kita ambil angkanya saja 30%, ya 30% boleh diambil itu dana JHT, loh itu untuk biaya perumahan loh. Iya. Orang yang ada uangnya mau beli rumah gitu, kalau nggak ada beli rumah nggak bisa diambil gitu, ya begitu. Harus ada surat rekomendasi dari pengembang, nggak tiba-tiba nih saya pekerja, ini Bapak BPJS saya mau ngambil 30%, nggak, harus ada persyaratan tertentu bahwa saya memang membuktikan bahwa uang 30% itu untuk biaya perumahan gitu. Yang 10%, yang 10% itu untuk diambil bagi kepesertaan 10 tahun. Nah, kenyataan di lapangan selama hari ini jarang yang mendapatkan 10 tahun. Nanti kontrak 2 tahun putus kerjanya, Pak. Kontrak 3 tahun putus kerja. Kapan dia sampai di sana? Nah, jadi dalam hal ini bisa saja itu nanti uang yang tak bertuan. Uang tak bertuan di sana, Pak. Nah, artiannya berapa uang tak bertuan di sana? Nah, itu mungkin bukan keahlian saya untuk menjawab itu di sini. Karena bisa saja nanti salah saya dalam hal itu. Nah, jadi ketika kita bicara tentang JKP, sangat tidak menjawab itu tentang pengganti daripada JHT. Karena JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, yang di-cover oleh PP 37 tahun 2021 yang turunannya adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan ini itu teruntuk kepada pekerja buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Benar. Terdampak kepada pemutusan hubungan kerja. Yang buruh mengundurkan diri itu nggak dapat. Buruh yang putus kontrak itu tidak dapat gitu. Itu juga efektif di Februari semalam. Nah, kita paham selama hari ini apa yang tertulis di undang-undang itu tidak sesuai prakteknya di lapangan. Tapi kita berharap itu sesuai dengan prakteknya. Nah, dalam hal ini JKP yang dikatakan dapat manfaat uang tunai, ya,
Ada 3 manfaat daripada JKP itu. Yang pertama itu pelatihan, yang kedua pasar kerja, yang ketiga uang tunai. Menurut Abang itu tidak efektif gitu untuk membantu teman-teman kita tenaga buruh, pengangguran seperti itu? Tidak efektif? Itu tidak efektif kalau menurut saya. Tidak efektif. Kenapa? Kalau dia dipadankan, kalau JHT itu diberikan 56 tahun, itu penggantinya. Tapi kalau seandainya untuk pengangguran memang tidak ada dampak apa-apa, itu silakan kan pemerintah gitu. Nah, dalam hal ini 3 bulan pertama itu diberikan 45%. Dan 3 bulan selanjutnya adalah 25%. Bukan bulat yang diberikan sesuai dengan pada upah yang didaftarkan di BPJS Tenaga Kerja gitu. Dan ada syarat-syarat lain yang harus dilengkapi oleh perusahaan untuk mendaftarkan pekerja yang terdampak PHK ini kepada BPJS Tenaga Kerja. Jarang loh Pak, kadang-kadang pengusaha yang mau ngakui bahwasanya dia itu melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang adanya direkayasa gitu ya. Ini enggak, ini mundurkan diri gitu. Ini bukan di PHK gitu. Sudah diputuskan, pasangannya juga gak ada gitu. Nggak ada gitu. Hanya 1 bulan gaji aja ya Pak setelah pasca resign itu ya, ataupun di PHK ya? Ya itulah goodwill atau apalah bahasanya, uang pisah. Tapi fakta yang terjadi adalah dia di PHK gitu. Oke. Pak Jumadi ini mendengarnya tadi sampai ini ya geleng-geleng kepala begitu ya. Ternyata fakta di lapangan begitu Pak Jumadi. Karena tadi Bapak Jumadi juga bilang penerima upah, wajar dong galau sedikit ya. Iya. Pak Jumadi, kalau tadi mendengar dari pernyataan Bang Habibul terkait dengan JKP ini nggak bisa nih menggantikan si JHT ini untuk alur lain. Kalau misalnya JHT tidak bisa membantu, nih ada JKP yang diberikan oleh pemerintah. Tapi kalau dari Bang Habibul, dari mewakili SBNI itu nggak bisa ini menggantikan yang namanya JHT. Bagaimana nih Pak Jumadi menanggapinya? Ya, kita begini ya, artinya kan pemerintah itu kan harusnya memberikan regulasi itu, aturan itu kan memberikan rasa aman dan kesejahteraan kan. Jadi dengan aturan itu masyarakat akan lebih baik kalau dengan mengikuti aturan kan gitu. Ya kalau melihat dari Bang Habib tadi, kami melihat kalau harus merambendasikan PHK dan sebagainya, ternyata juga begitu perusahaan nggak menghasilkan surat PHK-nya tidak bisa cairkan, ya ini kan uang masyarakat ini, uang buruh ini. Kita menitipkan uang loh sebenarnya untuk dikelola masa depan kita. Tapi yang regulasinya itu justru mempersulit. Suatu ketika tidak mendapatkan surat keterangan PHK kan tidak cair tadi kan. Waduh, mau kemana kan uang itu? Rakyat sendiri menderita, masa apa namanya ada yang menyimpan uang seperti itu, mau dikemanakan ini kan, kasihan tadi kan. Yang menimbulkan kecurigaan juga bagi ini ya, para pekerja begitu ya. Nah itulah Wid, dari kisah dari ataupun cerita dari Bang Habib tadi dan juga Bapak Jumadi ini sedikit membuat kita semakin tahulah bahwa kebijakan tersebut apakah nantinya direvisi ataupun dibatalkan, itu nanti kita lihat ke depannya. Kayaknya kita udah merasa kayak galau-galau ya Wid. Kayak mana kalau kita antarkan dulu dengan yang segar-segar satu ini? Iya, kalau gitu biar dihibur ya, biar lebih enak ya. Biar juga Bang Pak Ivan Jumadi juga nggak geleng-geleng lagi. Udah lama loh nggak jumpa Bang Ivan ya. Boleh lah Wid dipresentasikan langsung. Kalau Bang Ivan kira-kira ada ini nggak Bang, unek-unek nggak? Tapi nanti loh Bang. Tapi nanti saja. Oke, kalau gitu nyanyi lah dulu Bang. Boleh. Jadi terus pengaduannya apa? Lihat ke langit luas bersama musim terus berganti, tetap bermain awan merangkai mimpi dengan hayalku, selalu bermimpi dengan hariku. Pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan, tangan halusnya terbuka temani aku dalam tidurku, selalu terangi gelap malamku. Dan rasakan semua bintang memanggil tawamu, terbang ke atas, tinggalkan semua, hanya kita dan bintang, selalu terangi dunia mereka-reka, hanya aku dan bintang. Na 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 na, pararam pam, pararam pam, pararam pam, pararam pam pam, pararam pam, pararam pam, pararam
terindah meski terlupa, dan kan selalu terangi dunia. Mereka-reka hanya aku dan bintang. Saatnya bangkitkan ekonomi nasional. Bangga buatan Indonesia. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini, solusi bersama. Suguhan kita di tangkapan publik. Nah, Bang Fandi sendiri mungkin adakah sesuatu hal mungkin yang mau ditanyakan ke narasumber kita? Kan juga sebagai Bang Ivan, protes orang nih Bang Ivan. Ivan ya, sorry. Karena udah lama nggak jumpa tuh Bang. Jumpa soalnya kita, Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin juga ada saudara yang kena PHK ataupun yang terkait seperti itu. Nanya JHT mungkin Bang. Atau JKP Bang. Belum ada nih sana. Oh belum ada ya. Oke. Baiklah. Kabarin deh. Berarti Mungkin belum lanjut lah ini ya membaikkan. Bang Ipan ya. Nah, kalau saya mau ingin bertanya ke Bang Jumadi sendiri terkait Pak Jumadi atau Bang Habibur? Bang Habib terlebih dahulu. Bang Habibur. Regulasi yang terbaru dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini yang katanya menurut informasinya ada juga nanti pemberian katakanlah dapat jaminan seperti kayak bisa cicil rumah 30% dari dana tersebut. Sedangkan di Permenaker sebelumnya juga ada. Sebenarnya apa sih substansi dari kebijakan tersebut dikembangkan? Nah, sebenarnya substansi daripada kebijakan tersebut dibuat pembatasan pengambilan itu, Bang. Kalau yang sebelumnya itu dia tidak cukup, tidak harus lama-lama. Ketika dia berhenti, ya nunggu 1 bulan sudah bisa dicairkan. Kalau yang baru ini kepentingannya substansinya adalah dia di pasal 5. Di pasal 5 itu di Permen nomor 2 tahun 2022 itu dana JHT itu bisa diambil bagi pekerja peserta yang PHK, pengunduran diri dan lain-lainnya itu apabila sudah memiliki usia 56 tahun. Nah, itu adalah substansinya, perbedaan dari yang lama dengan yang baru itu. Jadi dalam hal ini yang menjadi keberatan dari pekerja buruh khususnya gitu, Bang. Oke. Baik. Pak Jumadi, ini Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan bahwasannya Permenaker maksud saya nomor 2 tahun 2022 tidak ada mungkin yang jelas sih Pak, apakah memang dibatalkan atau direvisi begitu. Karena bahasanya adalah dibatalkan tapi akan melakukan revisi. Berarti ada kemungkinan Permenaker ini akan diterbitkan juga begitu Pak Jumadi. Nah, dari pandangan anggota DPRD nih Pak, kalaulah nanti diterbitkan begitu, seperti apa? Apa mungkin tindakan dari DPRD Sumatera Utara untuk menyampaikan aspirasi nih dari teman-teman buruh di daerah? Ya artinya kan begini ya, itu kan permen peraturan ke Menteri Tenaga Kerja. Tentu kami sebagai dewan perwakilan rakyat kan, dan aspirasi tidak hanya sampai kepada kami, tapi juga beberapa aksi masyarakat luas yang menyampaikan. Dari aksi melalui DPR, dengan demo daripada kawan-kawan di Serikat Buruh, maupun juga aksi daripada aliansi. Kan ada petisi berapa menit yang targetnya 1.500 tanda tangan terakhir, 1.552 kalau tidak salah. Sampai melalui batas ambang kecepatan semangat orang untuk penolakan itu kan itu. Artinya bahwa ya permen itu dicabut, jangan direvisi lagi gitu. Mau direvisi apanya lagi kan gitu. Yang sudah berjalan 2015 kan bagus, yang nomor 19 2015.
tidak ada masalah kan? Kenapa dirobak ini kan? Sehingga menjadi konven. Dan ini isu-isu kita lihat setelah Presiden meminta kepada Menteri Tenaga Kerja untuk ditinjau kembali atau direvisi dengan beberapa menteri informasi kan akan direvisi ya, tapi ini kan masih sebatas itu, belum ada keputusan. Dan kita melihat situ ada masih dari headline tulisan itu adalah 56 tahun 100%, 56 tahun 100%. Dan ini takutnya nih masih ada itrik-itrik yang negatif gitu. Kenapa harus di 56 tahun baru 100% kan? Ini belum ini kan masih gambarannya, ada isu gitu kan. Jangan sampai isu itu nanti muncul benar jadi aturan gitu. Misalkan lah nanti, oke lah dikasih kelonggaran. Mungkin umur sekian kasih sekian, umur sekian kasih sekian. Ya ini kan sama aja, hanya mengulur waktu atau mengulur masalah kan. Yeah. Saya pikir itu juga ya tidak ada tawaran lagi kecuali cabut, karena itu sangat merugikan sekali. Dan kita melihat itu di pasal 3 kalau tidak salah ya, yang berhak mendapatkan pencairan secara tunai sebelum 25 tahun kan termasuk cacat total, kematian, dan tenaga kerja asing yang sudah tidak diharapkan kembali kepada negara atau kembali ke Indonesia. Ini kami melihat tidak ada keadilan di situ. Apa bedanya dengan PHK? PHK mereka juga berhenti kan? Kok tidak berhenti perusahaan juga? Kenapa yang asing tadi diberikan, sementara yang orang PHK tidak dikasihkan? Ini saya melihat, aduh, kan sama-sama intinya kan sudah tidak bekerja lagi, ya kan? Ini kan tidak bekerja lagi nanti. Yang asing tadi juga tidak bekerja, kembali ke negaranya, itu kenapa mereka dikasih? Sementara kita di PHK juga tidak bekerja, kenapa kita dikasih? Harus menunggu umur 56 tahun. Ini ada apa ini? Ini yang perlu dicermatin, saya pikir. Ya, Bang Habibul, kalau tadi terkait dengan ini tenaga kerja asing malah dapat ini, sementara yang di PHK aja masih dipertanyakan begitu Pak Jumadi ya. Nah, apakah nanti kalau memang direvisi dari teman-teman SBNI ada mungkin menyampaikan juga aspirasi ke teman-teman pusat yang memang bertemu langsung dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk kemudian ini poin yang ini nih, kalau bisa diperbaiki juga kalau memang direvisi begitu, Bang Habibul. Nah, jadi saat ini kami belum menerima bentuk revisi itu seperti apa, belum mendengar bentuk revisi seperti apa. Jadi mohon maaf juga kalau Pak Dewan juga mungkin mengetahui secara secara jaringan Pak ya, bahwa itu ada direvisi. Nah, akan tetapi kami juga nggak mau ini hanya hiburan aja, menghibur-hibur kami aja buruh gitu. Ini sudah direvisi loh, kalian jangan teriak-teriak gitu. Jangan ribut-ribut. Fakta di lapangan tidak sesuai. Nah, jadi karena produknya kalau direvisi kan ada aturan baru yang mengubah itu ataupun membatalkan. Yang jelas kami menyatakan tidak ada tawar-menawar dalam hal tentang JHT ini. Cabut, kembalikan ke aturan yang lama. Ketika di PHK, nunggu waktu 1 bulan itu bisa menjadi manfaat bagi pekerja buruh. Kenapa? Karena ketika dia sudah di PHK, Bang, kadang tidak dapat pesangon, tak dapat apa-apa bagi terhadap perusahaannya. Dia JHT inilah yang menjadi harapan dia untuk bisa beli beras, untuk bisa menyambung hidupnya. Tambah sekarang ini kan biaya hidup terlalu tinggi, ya ditambah lagi pandemi pada saat sekarang ini, itu menjadi harapan dia. Ketika itu tak dapat, lah ini kan para pekerja ini mengadu sama kami kepada Serikat Pekerja Serikat Buruh. Nah, kalau ditanya juga sama kami seberapa banyak itu yang keberatan, saya katakan sampai saat ini sampai 100% buruh-buruh itu keberatan dengan ini, ya, keberatan tentang aturan nomor 2 tahun 2022 ini tentang JHT. Nah, sebenarnya yang harus diperbaiki adalah bagaimana tentang upah pekerja buruh ini. Yang tahun semalam itu yang naiknya hanya 40.000, yang 1.200 rupiah satu hari. Jangan yang masalah JHT ini yang harus dikotak-katik mengenai upah ini bagaimana gitu. Sehingga ini akan memperbaiki taraf hidup pekerja sendiri. Nah, akan tetapi jangan dilihat juga tentang kebijakan upah ini sudah terlalu tinggi. Yang upah ini sekarang kan yang didapat oleh pekerja ini kan hanya seorang lajang, Pak. Benar. Sementara faktanya adalah buruh ini kan mendapatkan upah itu kan untuk menghidupi keluarganya, istrinya dan anaknya gitu. Ditambah lagi bertubi-tubi ketidakadilan kepada buruh ini kan. Upah naiknya hanya 1.000
250 perak lebih kurang, ditambah lagi JHT. Maka tahun ini juga sangat banyak cobaan kepada buruh ini. Itu ya. Nah, itu dia Bang Jumadi, kalau berbicara kita tentang tadi aturan ataupun dengan aturan baru Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini, setujukah jika direvisi dengan penurunan sederhananya atau nantinya Permenaker memberikan angin segar dengan bantuan-bantuan seperti 1,2 juta per 2 bulan? Apakah nantinya kaum buruh protes juga kalau Abang lihat seperti apa? Nah, jadi kita nggak berandai-andai, Bang. Ya, kenapa? Kalau kita artinya gini ya, kita ingin disuguhkan dengan subsidi, ya kan? Masih ada juga yang subsidi yang kemarin itu Sampai sekarang juga belum ada dapat. beberapa pekerja yang nggak dapat. Benar. Karena perbedaan NIK, perbedaan data gitu. Nah, jadi kembalinya pemerintah kadang yang buat program, yang buat pekerjaan, kadang itu kembali permasalahan kepada kami, kepada serikat pekerja, serikat buruh. Kadang ngadu juga kami sama Pak Jumadi ke DPR, ya kan, tentang persoalan seperti itu. Nah, jadi kalau seperti itu kita nggak mau berandai-andai. Yang pastinya, yang nyata yang kita hadapi ini adalah sekarang bahwa Permen 02 itu tahun 2022 kalau tidak ada perubahan, tidak ada ketentuan apapun, itu bulan 5 akan efektif diberlakukan oleh pemerintah. Ya. Jadi untuk itu kami juga menyatakan sebelum itu berlaku, ini tetap harus Ditolak dicabut, ya, Bang? dicabut, ditolak. Oke, jadi intinya sebenarnya dari pihak buruh nggak usah lah revisi, batalin aja begitu ya, Ya. Bang Habibul ya. Oke, kalau gitu ke Pak Jumadi. Pak Jumadi, kemarin teman-teman buruh sudah melakukan aksi begitu kan. Nah, dari DPRD sendiri upaya-upaya apa nih yang sudah dilakukan Pak untuk menyampaikan aspirasi dari teman-teman? Ya, artinya kan kami sudah menerima aspirasi dari kawan-kawan yang melakukan aksi di DPR ya, terkait kawan yang dari buruh, dan tentu kami secara lembaga kan akan menyampaikan resume daripada aksi itu sendiri apa, yaitu yang kita kirim ke pusat. Gitu. Kalau dari secara kelembagaan ya, artinya ini kan turunan dari atas semua ini kan gitu. Ya tentu kan action inilah yang harus kita sampaikan juga dengan mereka, di samping mereka juga aksi yang sudah dilihat langsung di media massa dan sebagainya kan sudah sampai juga. Tapi secara lembaga kita juga menyampaikan hal yang sama juga. Pada dasarnya sebenarnya sih sama sih gitu. Tapi ya kita melihat memang secara tegas ya, artinya itu dicabut gitu. Karena di dalam undang-undang itu kan sejak diundangkan tanggal 4 Februari ya, akan diberlakukan efektif di bulan 5. Dan kita juga berharap ini kan masih menuai konflik ya. Artinya juga pemerintah akan mendengarkan. Nah, tentu ini kan sudah menjadi sebuah sikap. Artinya permen ini akan diminta untuk dicabut. Dan ini sebagian besar sudah hampir seluruhnya kan gitu minta itu untuk dicabut gitu. Sehingga jangan sampai nanti ada perusahaan-perusahaan di daerah yang dia sembunyi-sembunyi atau secara tidak langsung menggunakan itu lagi sebagai ketetapan aturan gitu. Dan ini juga berbahaya gitu, menuai konflik, sehingga kan tutup mata sebelah jadinya kan. Di situ sisi orang sudah berdemo-demo, masyarakat penolakan begitu besar gitu, dan pemerintah juga jangan lambat-lambat lagi segera berikan keputusan ini. Sikapnya harus jelas, cabut atau bagaimana. Tapi kalau kita cabut aja lah, kalaupun revisi mungkin revisi yang lebih baik. Kalau mungkin cairnya dulu 1 bulan, mungkin 2 minggu cair gitu, mungkin baru diterima. Seharusnya besoknya lebih udah cepat selesai. Nah itu dia. Kalau itu mungkin diterima, tapi kalau yang lain kayaknya mungkin itu semakin membebankan kepada para penerima upah. Intinya bagaimanapun kalau memang pun direvisi, berpihaklah begitu kepada buruh begitu ya Pak. Dan utamanya tadi terkait dengan upah ya, kalau dari buruh sendiri begitu Bang Habibul ya. Iya. Oke. Bang Nah, Azim, kalau tambahkan? Bang Habibul sendiri kan ada istilah kayak karyawan tetap dan PKWT tersebut. Apakah juga tercover untuk jaminan mereka atau seperti apa? Nah, kalau untuk JKP itu hanya untuk kalau PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, apabila putus kontrak itu tak tercover dalam JKP. Tidak tercover. Tidak tercover dalam JKP. Misalnya ada nanti buruh kontrak yang putus kontraknya, ya kan, diputus, ya sudah nggak kerja lagi di situ. Ya bahasa umumnya ya udah berakhir lah pekerjaannya, tak ada kerjaannya lagi ya kan. Nah, tapi tak tercover, tak bisa didaftarkan di jaminan kehilangan pekerjaan. Itu kita sampaikan beberapa kali dialog kemarin. Tolonglah ini, kalau seandainya ini adalah program strategis dari pemerintah, yang namanya putus kontrak ini diperhatikan, bisa tercover dalam jaminan kehilangan pekerjaan gitu.
Karena kan hubungan kerja ini kan ada dibuat dalam dua segmen, yaitu PKWT dan PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu ini kan terus menerus dia. Ya, ketika dia PHK barulah tercover. Itu pun kalau dilaporkan oleh pengusahanya kepada BPJS dan ditambah lagi keaktifan pesertanya. Kalau dalam beberapa 6 bulan ini tidak aktif, itu tidak bisa di-cover di BPJS tenaga kerjaan gitu. Nah, ini mungkin Bang, di luar sana banyak masyarakat ataupun kaum buruh yang sudah di PHK mungkin dari masa jenjang kerja ataupun yang lain-lainnya ini, ada yang dinamakan JKP dan JHT ini. Istilah kedua tersebut, apakah nanti ketika diklaim atau pencairannya langsung masuk ke saldo tersebut atau seperti apa? Nah, itu kan ada tiga ya. Ada tiga ada tiga manfaatnya itu kan dari JKP itu ya. Ada dia pasar kerja, ada pelatihan, ada uang tunai. Itu langsung Bang dikasih atau? Nah, itu lebih teknisnya, ada persyaratan tertentu yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan secara teknisnya. Itu dari BPJS Tenaga Kerja nanti yang menentukan itu. Jadi umumnya ya kalau namanya buruh ketika dia di PHK, ya pasti dia nggak mau pasar kerja ataupun pelatihan ya. Yang apa aja lah, yang tunai aja lah ini kan, yang dibutuhkan oleh buruh. Mengenai apakah itu langsung ke rekening, mungkin ada persyaratan yang ditentukan oleh BPJS, apakah itu langsung tunai ke rekening atau bagaimana, itu BPJS, ada persyaratan BPJS. Oke. Nah, kalau begitu Bang, kalau dari teman-teman buruh ini sebenarnya apa sih yang harus diperbaiki dari JKP? Kalau memang lah jadi alternatif dari JHT, apa yang harus diperbaiki menurut Abang? Nah, dari JKP-nya jadi begini. Ya, JKP ini kan efektif di Februari ya. Di Februari ini. Nah, jadi JKP ini kan suatu hal yang baru ya di negara kita. Ya, memang itu negara menjamin kepada pekerjanya ketika itu kehilangan pekerjaan. Nah, jadi juga kita ini kan kita lihat ini kan dananya kan dari rekomposisi daripada BPJS Ketenagakerjaan ya. Itu diambil dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dalam hal ini kita berharap berdirilah sendiri JKP ini terhadap pekerja buruh yang memang terdampak PHK. Jangan disangkut pautkan dengan program-program yang lainnya gitu ya. Kalau memang ketika memang JHT itu sudah ada dari dulunya, ya kenapa harus dipadukan dengan lagi namanya JKP? Ya, JKP itu jaminan, itu negara menjamin kepada pekerja buruhnya yang selama hari ini taat pembayar pajak, ya pembayar PPh 21 ya kan. Ya kalau memang bisa dijamin pada pekerja buruh kehilangan pekerjaan, ya udah dijalankan saja gitu. Kalau bisa lebih baik manfaatnya itu uang tunainya itu lebih daripada yang diatur pada saat sekarang ini. Jangan ada lagi klasifikasinya 45% dan 25%. Nah, mungkin kita lihat sajalah perjalanannya ke depan. Kita belum bisa berkomentar sejauh mana karena ini kan baru berjalan itu di Februari 2022 ini. Iya. Mungkin begitu. Oke. Bang, kalau misalnya nanti nih Permenaker nomor 2 tahun 2022 akhirnya jadi nih diresmikan oleh pemerintah, teman-teman dari Serikat Buruh akan turun lagi melakukan aksi? Nah, kita akan lihat dulu. Kita akan lihat dulu. Yang jelas sikap penolakan tetap kita lakukan. Kenapa? Karena itu yang kita punya kan Pak Jumadi. Kita itu menjadi hak prerogatif kita juga sebagai buruh untuk keberatan akan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tetapi kita juga memandang situasi pada saat sekarang ini, situasi COVID ya, pandemi. Jadi kita juga harus mengukur juga baik dan buruknya kepada pekerja. Kita juga nggak mau memaksakan situasi nanti gara-gara hal-hal yang di luar daripada tindakan kita itu akan menjadi risiko bagi pekerja buruh, itu akan kita pikirkan dulu. Yang jelas tetap kita menolak masalah perlawanan, kita akan melakukan kajian-kajian nanti khususnya di internal Serikat Buruh. Tapi mungkin kan ada beberapa hal, contoh seperti ini. Contohnya saya ini akan mengklaim JHT nanti mungkin di usia 56 tahun jika Permenaker tersebut diterbitkan. Tapi di satu sisi saya sudah katakanlah tidak ada lagi di muka bumi ini dan orang tua saya juga tidak ada. Jangan didoain ya Bang. Lantas uangnya itu di mana? Untuk ini, apakah ada nanti mungkin pengaduan ataupun dialog khusus untuk menerbitkan peraturan ataupun ketentuan-ketentuan tersebut, Pak? Nah, supaya tidak simpang siur ke depannya. Kalau mengenai itu sudah ada diatur secara teknis di aturan BPJS, sudah ada peraturan secara teknis. Kalau tidak ada sanak keluarganya lagi,
ibaratnya sebatang kara gitu kan, tidak ada. Itu ke negara gitu. Kembali ke negara. Kembali ke negara itu, Bang. Nah, itu kembali ke negara. Tapi kalau ada ahli warisnya dari atas ke bawah, itu menjadi hak ahli waris. Cuman kan kadang-kadang ya guyonan-guyonan kadang pekerja ini, Pak. Ya kita apalah gunanya kalau seandainya seberapa banyak uang itu kalau kita sudah yang hidup tidak bisa menikmati gitu. Atau baiknya gini Bang, mumpung nih belum diresmikan nih Permenaker nomor 2 tahun 2022 masih bisa nih diklaim JHT-nya sebelum usia 56 Yes, tahun. benar. Apa baiknya kita ambil sekarang aja begitu Bang? Nah gini ya, ada yang beride seperti itu. Iya. Cuman kami dari Serikat Pekerja Buruh khususnya SBNI tidak menyarankan itu, tidak menyarankan itu dan juga melarang itu. Kenapa? Jangan karena kepentingan pribadi akan uang JHT itu mengabaikan resiko. Nah, ketika dia diambil kan dia harus ada terputus dulu kepesertaan 1 bulan atau 2 bulan. Nah, ketika terjadi pada saat waktu terputus itu ya terjadi kecelakaan kerja itu tidak tercover loh oleh BPJS Ketenagakerjaan. Makanya kita tidak menyarankan itu dan juga dalam hal ini kita juga melarang kalau itu terjadi. Nah, ada juga cerita guyonannya tentang JHT ini, Pak Jumadi. Oke lah, kalau seandainya memang pemerintah mau paksakan ini, kita enceng aja lah dulu, kata pekerja buruh ini, kita enceng aja dulu, uang kami kembalikan dulu semua. Baru nyari kerja lagi gitu. Baru didaftarkan lagi. Benar. Kalau tidak salah ada sekitar 500 triliun ya. Nah itu 500 gitu ya. Pak Jumadi sendiri gimana? Ini kalau misalnya masih ada di masyarakat yang berpikiran tadi seperti yang ceritakan Bang Habibul, enak nih kita keluar dulu, kita cairkan dulu, Baru nanti kita daftar daftar kembali. lagi. Gimana Pak Jumadi? Ada nggak uangnya, Pak? Iya, sebenarnya kan aturan itu harus dibikin yang seluas-luasnya untuk kesejahteraan, sehingga siapapun yang terlibat tidak ada yang dirugikan kan begitu. Ya sebenarnya sah-sah juga orang mereka sudah memberikan uang kan, sudah menanamkan, sudah menyimpan bahasanya kan gitu. Ya masa nggak boleh diambil kan? Gitu. Iya. Tapi kalau dalam rangka kehati-hatian dan sebagainya, saya pikir ya bisa saja dibilang Bang Habib tadi gitu kan. Tapi kok terpaksa sebenarnya nggak salah kan kalau Anda juga punya latar belakang kebutuhan yang mendesak. Kan? Oke. Tergantung kebutuhan juga sebenarnya. Jangan jadinya lapar mata juga begitu ya, Pak. Mentang-mentang dapat uang banyak nih. Nah, Pak Jumadi terkait kita tahu bahwa ada Permenaker yang sebelumnya, ada Permenaker yang kedua ini. Mungkin apakah ada seperti agenda-agenda khusus maka kebijakan tersebut dikeluarkan di tengah pandemi ini? Ya, kalau itu kan harus ada kita bisa membuktikan. Nah, secara politis kan kita hanya ingin bertanya saja kemana uang itu kan begitu kan. Karena kan Bapak sebagai wakil rakyat dan suara rakyat mungkin yang lebih paham akan hal itu. Ya makanya kan artinya kan kebijakan kan ada punya dasar kan gitu. Sehingga suatu ketika mengambil keputusan kan dasarnya apa? Itu kan jadi pertanyaan. Ya, sekarang kan karena ini adalah sebuah sikap gitu. Ya mungkin kita hanya bertanya. Kalau ditunda sampai masa 50 tahun baru dicairkan, uang itu kemana kan begitu. Ya ibaratkan dengan haji juga kita kan menunggu 25 tahun itu uang kita kemana gitu kan. Tapi kan pertanyaan itu kan nggak juga mudah untuk dijawab. Ya. Dan sulit juga untuk dibuktikan. Nah, itu dia sekarang. Karena kan sudah ada sebuah lingkup yang mengelola tersendiri kan gitu kan. Dan ini ya terkadang masyarakat hanya asumsi-asumsi ya bisa positif bisa negatif. Oke. Oke. Kalau dari teman-teman Serikat Buruh sendiri masih asumsinya masih yang positif ya, Bang Habibul ya? Ya kita positif aja lah. Kayaknya berat hati nih Bang Habibul. Nanti kalau kita negatif, yang positif aja pun bisa negatif nanti ya kan. Maka kita positif aja lah. Jadi dalam hal ini kalau kita bicara tentang yang negatif, sudah banyak hal-hal negatif yang sudah beredar. Ya, jadi tak perlu kita kemukakan juga. Jadi pastinya kalau seandainya ada beberapa hari ini pemberitaan bahwa itu direvisi, ya kami berharap sama yang disampaikan oleh Pak Jumadi tadi bahwa revisi itu bisa lebih baik. Nah kalau seandainya itu revisinya lebih buruk, apa boleh buat itu kembali kepada statement kita adalah melakukan penolakan untuk mencabut. Ya tentunya ketika aturan itu dibuat oleh pemerintah,
harus berpihak kepada buruh itu harus bisa lebih baik. Baik. Oke, intinya Nah, kayaknya- harus berpihak nih kepada buruh begitu ya. Benar, kayaknya Mas. itu udah banyak nih tadi obrolan kita, kayaknya udah hampir 1 jam. Tapi intinya meskipun Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini nantinya direvisi ataupun dibatalkan, pastinya lebihlah berpihak kepada kaum Iya, buruh. tentu itu harapan kita Gitu semua ya. ya. Oke. Kayak Bang Ivan sendiri, Bang Ivan. Kayaknya lagi tes lagi suara tes ya, lagi cek ombak kami ini ya bang Bang. kami ini udah galau. Mungkin ada ini bang penutup dengan lagu-lagu yang segar gitu supaya encer lah otak kami hari ini. Biar Bang Habibul juga lebih Iya. happy ya. Pak Jumadi juga. Closing statementnya, Silakan, Bang Ivan. nggak ada closing statementnya enggak? Ada Kita closingnya nggak? lebih nyantai sih Pak, nggak ada yang Iya. masing statement. Hatiku yang membeku Teri bunga jalanku yang lugu untuk diriku. Oh, oh, ku ingin terbang bersamamu dan gapai mentari. Tak ingin lepas tak menentu jiwa dan batinku. Terangi rasa hatiku yang membeku. Oh, oh, terbari